Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang bisa mengembalikan kita manusia kepada siapa yang seharusnya kita dalam porsi keimanan, ketakwaan yang utuh dengan tarbiyah Ramadan ini. Mudah-mudahan semakin di penghujung perjalanan Ramadan, energi ibadah kita, semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah semakin menguat. Karena Ramadan itu seperti anak tangga. Pada hari-hari pertama bulan Ramadan masih cukup ringan. Begitu ya Pak ya? Sehingga semuanya semangat. Tilawahnya semangat, tarawehnya semangat, baca Al-Quran, sedekah, semua kebaikan-kebaikan ini terasa ringan. Tapi semakin naik, semakin berat. Sehingga kita bisa saksikan soft-soft yang ada di masjid semakin hari semakin ada kemajuan. Ya, maksudnya softnya tambah maju, jamaahnya semakin berkurang. Padahal Ramadan itu adalah satu rangkaian ayyaman ma'dudat. Dia tidak terpisah antara 10 hari pertama, kedua dan ketiga, tetapi satu kesatuan. Sehingga kita tidak boleh lengah. Jangan sampai justru di penghujung dan puncaknya dari ibadah Ramadan ini kita semakin jauh dari masjid, semakin lemah bacaan Al-Quran kita. Nah jemaah dimuliakan Allah, malam hari ini kita bersama-sama memperingati nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Artinya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Pertanyaannya, kita ini sering memperingati 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Tetapi di dalam surah Al-Qadar disebutkan Al-Quran itu diturunkan di malam-malam Qadar. Dan malam-malam Al-Qadar itu fi ashril awakhir min Ramadan, berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Terus gimana posisi kita ini? Nah, para ulama menjelaskan, jadi Al-Quran diturunkan di langit dunia pada malam-malam Al-Qadar. Di mana ketika Al-Quran diturunkan, maka suasananya begitu bersih, langit-langit bersih. Ada keteduhan, ketenangan, kenyamanan. Disitulah malam Al-Qadar Allah menurunkan sekaligus Al-Quran ini ke langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara bertahap. Dan pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, jemaah dimuliakan Allah, tentu tujuan dari peringatan nuzulul Quran adalah agar kita ini semakin cinta kembali kepada Al-Quran. Karena jemaah dimuliakan Allah, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran ini akan menjadi baik. Al-Quran dibawa oleh Jibril, maka Jibril itu menjadi malaikat yang paling baik. Turun kepada Rasulullah, penerima wahyunya, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik. Memiliki keistimewaan, jatah surga untuk umat Muhammad itu separuh, Pak. Kalau misalkan surga diibaratkan lingkaran,
separuhnya untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk jenengan-jenengan, untuk kita semua ini. Dan separuhnya nanti diperuntukkan dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa. Umat-umatnya dibagi segitu banyak. Sehingga peluang kita-kita ini untuk masuk surga insya Allah lebih besar. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah. Al-Quran turun di Makkah dan Madinah. Maka Makkah dan Madinah itu menjadi tempat yang paling dirindukan oleh seluruh umat manusia, kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan yang belum sempat dipanggil oleh Allah ke tanah suci, Allah mudahkan ke Baitullah. Al-Quran juga turun pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini menjadi bulan paling istimewa. Bayangkan, Pak, sekali bersentuhan dengan Al-Quran berubah. Bahkan malam di mana Al-Quran itu diturunkan, ada percepatan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amal kebaikan ketika itu kemudian dilipatkan oleh Allah seperti mereka ini melakukan amal selama 1000 bulan. Kalau jenengan sholat, Pak, maka sholat jenengan satu hari itu seperti sholat jenengan selama kurang lebih 86 tahun. 1000 bulan. Masya Allah. Kalau kita setiap malam Ramadan, ya, setiap Ramadan ketemu Ramadan kita dapat malam-malam Al-Qadar, meskipun umur kita ini tidak sampai 1000 tahun seperti umurnya siapa, Pak? Nabi Nuh dan kawan-kawannya itu, ya, insya Allah amal ibadah kita ini bisa mengejar mereka semua. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini istimewa juga karena Al-Quran, Pak. Malam itu menjadi luar biasa. Dan mereka-mereka yang bersentuhan dengan Al-Quran dikatakan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Jadi kalian ini akan menjadi orang yang terbaik. Selama apa? Man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Mau belajar Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran. Jadi orang terbaik bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, standar nubuwah itu bukan yang kuliahnya paling tinggi, Pak. Bukan orang yang memiliki jabatan paling tinggi, bukan. Bukan orang yang dalam sisi materi dia ini crazy rich misalkan, enggak. Tapi iso ngaji ora. Ini jenenganlah matos mantu yang pertama kali ditanya, kon iso ngaji ora? Nggih, Pak. Dites, ada cerita dites. Kamu namanya siapa? Nama saya panggilannya Anas, Pak. Oh ya, baca surat An-Nas. Dibaca surat An-Nas. Setelah itu yang kedua, namamu siapa? Yasin. Oke, kamu baca surat Yasin. Dites gitu, Pak. Akhirnya yang ketiga namanya siapa? Imron. Ya. Tapi panggilannya Al-Ikhlas gitu ya. Allahu Akbar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat baik tidaknya itu bukan dalam aspek materi, Pak. Sedangkan kita kebanyakan orang itu ngelihat ini bagus atau tidak, lihat fisiknya. Kita diajarkan oleh Nabi, lihat, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Quran. Pokoknya orang itu ya, seperti Ustadz Satun ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ketularan barokah ya. Suaranya bagus, bacaannya bagus. Kalaupun kita tidak terlalu bagus, Pak, makanya cari menantu yang suaranya bagus untuk memperbaiki keturunan gitu ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah ya. Orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, kalau mau menjaga Al-Quran, insya Allah dijaga oleh Allah. Kalau mau merawat Al-Quran, hafalannya dirawat, insya Allah hidupnya juga akan dirawat oleh
Allah. Kalau kesehariannya dia perhatian terhadap Al-Quran lebih banyak daripada perhatian yang lain, maka Allah akan memberikan perhatian kepada orang ini. Jika jenengan tidak sempat, Ustaz, sibuk ini. Sibuk Pak ya? Maka harusnya orang-orang seperti ini bersedih. Bukan karena jenengan sibuk, tapi karena Allah enggan jenengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jenengan disibukkan dengan dunia, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, Pak. Makanya kalau kita ini tidak bisa ngaji sehari ini nangis, harusnya kita, ya Allah, dosa saya ini apa sampai engkau tidak mau mendengar atau lisan saya ini melafadzkan kalam-kalammu, ya Allah. Kita banyak istighfar. Astagfirullah. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kata para ulama, kalau kamu ingin melihat, tadi dibaca, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Sedekat apa kamu dengan Allah, maka lihatlah kedekatan kamu dengan Al-Quran. Pun khatam ping pinten Pak? Pun berapa surat yang hafal? Punya niatan menghafal Al-Quran atau tidak? Meskipun belum 30 juz, Ustaz, minimal juz 30 lah. Karena orang-orang yang di dalam dirinya nggak ada Al-Qurannya, itu seperti apa, Ustaz? Kalbaitil kharib. Tidak. Seperti rumah yang mau roboh. Kalau orang nggak ada bacaan Al-Qurannya, dia tidak punya hafalan, Pak. Dia seperti rumah yang mau roboh, rapuh, Pak. Ada gempa dikit kayak kemarin hari Jumat itu, paling sudah selesai itu, Pak. Tidak kokoh sama sekali nih. Tidak bisa melindungi, tidak bisa memberikan rasa aman siapa-siapa yang ada di dalam bangunan tersebut. Itu orang yang jauh dengan Al-Quran. Makanya ada satu athar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jamaah dimuliakan Allah. Dikatakan dari Abu Hurairah, innal bait la yattasi' ila ahli bait, ya. La yattasi' ala ahli. Rumah itu akan terasa lapang bagi siapa yang tinggal di dalamnya. Wa tahduruhul malaikah. Kemudian malaikat-malaikat akan datang, Pak. Yang datang siapa? Malaikat. Kalau malaikat datang, kira-kira potensi kebaikan atau potensi keburukan yang datang di rumah itu, Pak? Kebaikan. Kira-kira rumah ini kalau malaikatnya banyak, potensinya harmonis atau potensi kisruh terus nih? Hah? Harmonis ya? Tenang, sakinah, nazalat alaihimus sakinah. Ada ketenangan di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ada rahmat Allah. Rahmat Allah ini Masya Allah, Pak, berlimpah di rumah ini. Malaikat berkumpul di situ, Pak. Wa tahjuruhu syayatin, setan tidak kerasan. Ya ono apa sakit kerasan? Jenengan mau makan, baca bismillah, menyebut nama Allah, nggak ikut makan, Pak. Aduh, lapar ya. Namanya lapar tidak enak. Kita puasa seharian juga nggak enak ya. Andai kata nggak wajib, Ustaz, saya nggak puasa itu. Ya nggak, Pak? Hah? Kalau Ramadan ini nggak diwajibkan, kira-kira puasa apa boten jenengan? Yakin boten nih. Buktinya apa? Senin Kamis ini kulo paling sakit dihitung jari itu yang sing hadir teng mriki niki sing poso. Nggih napa boten? Tapi saking sayangnya Allah, Ramadan diwajibkan, Pak. Supaya apa? Supaya kita baik. Supaya kita baik. Puasa itu baik, Pak. Baik untuk badan kita, baik untuk ruhiyah kita, ya. Baik untuk keimanan kita, baik untuk sosial kita. Semuanya baik, Pak. Pak, kemarin luar Ramadan kadang agak pelit. Ramadan, Masya Allah, mau berbagi, Pak. Mau berbagi. Ya. Wa tahjuru syayatin. Jadi setan itu, Pak, nggak kerasan mau makan baca doa,
Mau tidur baca doa, masuk rumah baca doa. Gak jadi tidur di rumah, Pak. Tidurnya di emperan rumah. Kepanasan, kehujanan, maka setan-setan yang tinggal di rumahnya jenengan itu kurus-kurus. Kurus-kurus, Pak. Ketemu sama setan kawannya yang tinggal di orang-orang yang tidak mengenal agama. Yang gemuk-gemuk, harum gitu ya, seger gitu ya. Ketemu di jalan deh. Kamu nasibnya kok ngenes gitu, badanmu kurus, kayak kurang tidur ya. Mungkin digigitin nyamuk gitu ya, Pak ya. Dia ngadu, gimana saya ini bisa enak hidup saya ini. Mau makan, orang-orang mukmin itu baca basmalah, berdoa. Gak jadi ikut makan. Mau masuk rumah mereka baca doa, saya gak bisa ikut masuk rumah. Mau masuk kamar tidur juga baca doa. Terus kamu kok beda ya, penampilanmu parlente gini, badanmu juga seger buger. Oh, saya bareng orang-orang kafir. Makan mereka nggak baca doa, tidur juga, masuk rumah nggak baca doa. Bareng sama istri itu juga, saya juga ikut-ikutan. Nah, makanya hati-hati itu, Pak. Kita diajarkan itu, ada doanya ya, Pak ya. Hafal semua kan doanya? Oh ya, hatam itu kalau kita. Di antara doanya apa? Dijauhkan dari setan. Wa tahjuru syayatin wa yaksuru khairah. Kemudian kebaikan-kebaikan ini semakin banyak, Pak. Barokah itu, Pak. Namanya barokah itu sedikitnya apa? Mencukupi. Barokah itu apa, Pak? Sedikitnya mencukupi, banyaknya membawa kebaikan yang lebih. Pokoknya orang itu kalau bisa seperti ini hidupnya akan baik, Pak. Faktornya apa? Ayyukra'u fihil Qur'an, karena rumah itu dibacakan Al-Quran. Jadi fadilahnya, Pak, kalau kita hidup dan berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti baik. Yang pertama, rumahnya mungkin sederhana tapi ngangenin, Pak. Pengen pulang, pengen apa ya, segera balik ke rumah. Rumah kita gitu ya kira-kira, Pak ya. Ada yang jadi Bang Tayyib di sini nih, yang katanya nggak pulang-pulang gitu ya. Mungkin di rumahnya nggak nyaman gitu ya. Tapi bagi orang beriman itu, kalau dia baca Al-Quran, rumahnya akan dilapangkan. Kemudian malaikat berdatangan, setan-setan pergi, kebaikan itu berlimpah, Pak. Barokah keluarganya. Jadi barokah itu, Pak, kalau dia melekat pada makanan-makanan yang dimakan itu akan menyehatkan, akan menumbuhkan kebaikan. Kalau keberkahan itu melekat pada anak-anak, anak-anak ini akan menjadi qurratu ain. Qurratu ain ya, qurratu ain. Kalau bahasa orang Jawa itu ucek-ucek moto. Enak dipandang, menyenangkan. Kalau dia melekat pada harta, dia itu akan sedikitnya mencukupi keluarganya. Kalau dia pada suami atau pada istri, insya Allah akan penuh kebaikan. Tetapi sebaliknya, kata Abu Hurairah, ya, wa innal bait, dan sebaliknya, rumah itu la yadhiqu ala ahli, akan terasa sempit bagi keluarganya. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat pun juga enggak kerasan, Pak. Enggak kerasan di rumah ini. Yang pergi malah malaikatnya. Wa tahduruhu syayatin, yang datang malah setan-setannya. Kalau model seperti ini, itu rumah rasanya gimana nih kira-kira? Penuh dengan setan. Salah dikit, kata orang Surabaya, senggol bacok lah gitu ya. Berat yang seperti ini kira-kira. Hanya masalah kopi kurang manis saja jadi problem. Jadi masalah, Pak. Anak-anak jadi problem jadi beban hidup bagi bapak ibunya. Suami jadi masalah bagi istrinya dan juga sebaliknya. Wa yakillu khairuh, dan kebaikan-kebaikan harta yang banyak itu terasa sedikit, kurang terus, Pak. Uangnya udah banyak, tapi kurang terus. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti kata Nabi, seperti orang yang makan tapi gak pernah kenyang. Gimana kira-kira, Pak? Orang ini makan gak pernah kenyang. Resikonya apa kira-kira? Bisa mati orang ini, Pak.
Atau dia mungkin kalau dia makannya banyak dia membahayakan, atau dia tuh merasa kurang terus. Naudzubillah min. Kenapa faktornya Allah yuqra'u fihil Quran? Karena tidak dibacakan Al-Quran dalam rumah itu. Makanya di dalam peringatan nuzulul Quran ini, para ulama menganjurkan di antara amalan yang harus kita perbanyak ya, pada malam-malam turunnya Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Kita ini mana lebih banyak nih, baca Al-Quran atau baca WhatsApp-nya ini? Kata para ulama, mau lihat bagaimana interaksinya para sahabat dulu dengan Al-Quran, lihatlah orang sekarang interaksinya dengan WhatsApp-nya. Seperti itu Pak. Dikit-dikit ulama dulu baca Al-Quran, dikit-dikit baca Al-Quran. Kalau kita dikit-dikit apa Pak? Lihat nih statusnya, ada yang baca nggak ini? Gitu. Lihat WhatsApp-nya. Kalau nggak ada notifikasi kok sepi nih ya. Ada apa ini? Gelisah ini Pak ya. Kalau para sahabat dulu Pak, kalau nggak berinteraksi sedikit dengan Al-Quran gelisah. Subhanallah ya. Khususnya di bulan Ramadan itu mereka bolak-balik khatam. Bahkan dalam riwayat Utsman bin Affan itu Pak, Utsman ya, beliau itu khatam Al-Quran dalam 1 rakaat Pak. Khatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Diawali dari basmalah alhamdulillahirabbil alamin, ditutup dengan surah An-Nas, baru rukuk. Itu rakaat pertama. Kok bisa Ustaz? Itu barokah. Jangan tidak bisa bayangkan sesuatu itu kalau barokah, waktu kalau barokah itu ya, sedikit waktunya banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi kalau waktunya nggak barokah Pak, banyak waktunya isinya apa? Tidur. Puasa ini hobinya apa biasanya kalau subuh Pak? Selepas subuh ini tidur Pak ya. Masya Allah ya. Puasa Ustaz. Nah jemaah dimuliakan Allah, ini amalan yang dianjurkan oleh para ulama. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berwasiat ya. Imam Syafi'i berwasiat kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman. Apa yang diwasiatkan? Ini kata Imam Syafi'i. Idza aradta salaha qalbik, kalau kamu pengen hatimu itu bersih, enggak ada hasad, ya, enggak ada dengki, enggak ada rasa mendendam, pembenci, amarah, begitu ya. Kamu pengen memperbaiki hatimu, au ibnik, atau anak-anakmu pengen jadi anak-anak yang baik, au akhika, keluargamu, saudaramu pengen berubah menjadi yang baik, au man syi'ta salahahu, atau siapapun yang kamu ingin orang itu menjadi baik, apa katanya? Fa'auda'ahu fi riyadil Qur'an, maka tinggalkanlah mereka, titipkanlah mereka di taman-taman Al-Quran. Anak-anak kalau masih masuk di TPA Pak, taman-taman Al-Quran, insya Allah baik ya. Au baina suhbatil Quran, atau mereka biar kumpul dengan para penghafal Al-Quran. Apa buahnya? Sayuslihuhullahu sya'a'am aba, maka nanti akan diperbaiki sendiri oleh Allah. Kok kurang harmonis suami istri pun, jenengan luangkan waktu, kita duduk 10 menit saja. Ngapain ya? Wong wis tuwek. Wis tuwek nggih. Wis gak zamane ya, ndak, wis pokoke awake dhewe duduk 10 menit simaan Al-Quran. Lakukan ini Pak, lakukan ini 1 bulan saja dan lihat perubahan keluarga kita. Suami baca 1 ayat, 2 ayat, istri lanjutkan ayat ketiga, keempat, terus begitu. 10 menit saja Pak, nggak usah 1 jam, 10 menit saja nih bareng Pak. Masya Allah, rumah kita akan berubah ketika itu, insya Allah. Itu apa pesannya Imam Syafi'i? Sayuslihuhullahu sya'a'am aba,
mau atau tidak mau, dia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bon, ya napa niki? Masih senang dengan Al-Quran atau tidak? Kita ini baca Al-Quran sudah bolak-balik, tapi kok gini-gini aja Ustaz. Kenapa faktornya? Kenapa Pak? Karena kita ini masih belum mencari hidayah, baru mencari hadiah. Baca Al-Quran kok cari hadiah? Iya, hadiahnya bagi mereka yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan oleh Allah. Masya Allah, itu hadiahnya Pak. Tapi tidak cukup itu, karena fungsi Al-Quran hudal linnas, sebagai hidayah Pak, bukan hadiah. Makanya Allah memberikan wasiat di dalam surah Fatir ayat 32. Surah apa Pak? Fatir ayat berapa Bu? 32 ya. Nanti dilihat. Allah menggunakan redaksi summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina. Aku wariskan kitab ini untuk hamba-hambaku yang terpilih. Siapa? Kita ini Pak. Allah menggunakan kata waris. Kalau kita ini ada yang meninggal, suami misalkan meninggal, dia meninggalkan warisan 10 miliar gitu. Istri mau dapat bagian enggak Bu? Enggak mau gitu? Mau enggak kira-kira? Anak-anak kira-kira mau enggak? Berebut ya. Enggak nunggu selesai dimakamkan sudah bagian saya berapa itu. Kenapa? Warisan. Orang itu kalau urusan warisan mau. Nah, ini ada warisan yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya, yaitu Al-Quran. Tapi dalam mengambil warisan ini ada 3 tipe manusia. Faminhum zalimul li nafsih, ada yang zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita ini kira-kira masuk yang mana? Zalimul li nafsih, muqtasid atau yang sabiqun bil khairat. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan yang dimaksud zalimul li nafsi itu adalah mereka yang baru baca Al-Quran Pak. Baca Al-Quran. Ya, kalau cuma baca tidak paham, akhirnya halal haram juga diterjang, dilakukan. Kenapa? Tidak paham Pak. Ini masih zalimul li nafsi. Yang kedua muqtasid, dia baca, dia juga belajar Al-Quran. Ya kalau sudah seperti ini lumayan. Paling tidak ada remnya lah Pak ya. Mau lakukan ini kayaknya nggak boleh kayaknya. Meskipun kadang-kadang masih masih terjatuh juga. Dan yang paling istimewa adalah wa minhum sabiqum bil khairat, mereka berlomba-lomba baca Al-Quran, pahami dan amalkan Al-Quran. Makanya orang kalau sudah paham Al-Quran itu mudah tersinggung Pak. Mudah apa Pak? Mudah kesinggung. Baca ayat ini, aduh kayaknya ini kena saya nih. Ayat-ayat munafik, aduh kayaknya saya juga ini. Baca ayat-ayat kekafiran, aduh kita nggak bisa lepas dari ini. Gitu ya Pak ya. Untung jenengan nggak paham, jadi nggak gampang tersinggung. Coba paham gitu, aduh tersinggung. Ada dulu namanya Thalhah bin Zubair Pak. Ketika turun wahyu Allah ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak akan menjadi orang yang baik sampai menginfakkan apa yang kamu cintai. Itu Pak enggak bisa tidur Thalhah itu Pak. Aduh, ayat ini menggelisahkan bagi dia itu Pak. Bolak-balik. Kemudian dia menghadap kepada Nabi. Ada apa Thalhah, kamu kok segelisah itu? Iya Nabi. Saya dengar jenengan baca ayat itu, turun ayat itu, saya enggak bisa tidur. Kenapa? Aduh. Saya ini nanti nggak masuk dalam ayat itu. Terus, ya saya punya kebun, namanya kebun Bayruha. Persis berada di depan Masjid Nabawi. Ini kebun Nabi, panennya melimpah, subur, ya. Dan saya paling senang di antara kebun-kebun yang ada ya ini.
Nah terus, ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, kata Nabi, ini adalah perniagaan yang beruntung dan beruntung. Gitu Pak, para sahabat itu. Sedangkan kita ini bolak-balik baca itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu ya. Ngesek enggak, Pak? Biasa aja nih, Ustaz. Barusan dibacakan aja juga masih biasa ini. Kayaknya memang perlu kita benahi iman kita kepada Al-Qur'an. Makanya mudah-mudahan melalui mimbar malam hari ini kita semakin cinta terhadap Al-Qur'an, termotivasi lebih untuk belajar dan memahami Al-Qur'an. Kemudian kita berusaha Pak untuk mengamalkan Al-Quran semampu yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua dan dijadikan Ramadan ini Ramadan perubahan yang mengantarkan kita pada derajat takwa. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.